Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, para suster yang terkasih, selamat sore. Kita bersyukur sampai sore hari ini rahmat terus mengalir kita terima, juga teristimewa waktu yang tersedia bagi kita untuk berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan sesama dalam satu iman, satu gereja. Kita dalam lagu pembuka dikatakan satu dalam cinta, dalam iman. Kita pun hari ini diundang agar sungguh-sungguh melalui sabda Allah dalam Injil hari ini, sungguh-sungguh agar kita yang semakin ilahi dalam iman, juga moga-moga semakin insani, semakin manusiawi juga. Orang-orang yang sungguh mengasihi Allah harusnya juga normalnya semakin mudah untuk mengasihi sesamanya. Maka mari kita awal Ekaristi ini dengan hati yang pantas, kita hening, kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memimpin umat-Mu menuju kepada keselamatan. Semoga kami senantiasa bertekun mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya,
benar, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, lalu mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, dia ini tidak dipilih Allah. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Allah. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambamu. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, Tuhan, kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Aku telah mendapat Daud hambaku. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Bapa
Allah Tuhan kita Yesus Kristus telah menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berkah dalem. Pernah melihat orang yang sangat taat, lalu kemudian karena ketaatannya dia malah menjadi orang yang sangat kaku? Pernah? Orang yang sangat taat aturan, tahu hukum, tapi malah sering menghukum orang. Artinya dia tahu macam-macam aturan, tapi malah kemudian tampil sebagai pribadi yang amat keras karena dia tidak lentur. Jawab dalam hati saja. Secara pribadi gampang menemukan orang-orang itu barangkali. Menemukan orang-orang yang super ngerti aturan, ngerti hukum, tapi kemudian dia menjadi sangat sungguh-sungguh kaku dan tidak malah melihat sesuatu yang lebih utama di balik hukum itu, siapa yang mestinya dikasihi melalui hukum itu, yaitu manusia yang menjalankan hukum itu tentu saja. Maka kalau saya boleh mengatakan bahwa semakin orang tahu hukum, semakin orang tahu aturan, dia semakin lebih manusiawi harusnya. Dia harusnya semakin lebih ngerti, lebih berpastoral, lebih punya sikap kegembalaan dan murah hati. Karena tahu hukum, kan begitu normalnya. Nah saudara-saudara yang terkasih, hari ini juga bicara soal aturan, soal hukum, dan sangat tidak nyaman tadi kalau kita mendengar dengan seksama Yesus dihakimi oleh orang Farisi gitu ya. Bicara soal Sabat, tetapi kita lihat juga sebenarnya bukan hanya soal Sabat, tetapi hari ini kita bicara soal disposisi hati orang, ini soal hati. Orang mengarah kemana. Jadi bukan hanya soal, terutama soal Sabat, tetapi soal bagaimana orang mengerti dengan hati bahwa ada sesuatu yang penting di balik aturan-aturan itu. Kita tahu tadi dalam Injil juga dalam apa yang kita baca dalam berbagai macam sumber, orang Farisi itu kan orang baik gitu ya. Orang taat banget. Orang yang super ngerti, paham dengan aturan mereka, hafal dengan aturan hukum Taurat itu, tahu semua mereka. Tetapi tadi bukti bahwa mereka itu tahu aturan segala macamnya, mereka tadi terbukti bahwa ketika murid Yesus memetik gandum, karena mereka mengerti betul aturan-aturan itu, maka mereka pun langsung tahu, ini keliru gitu ya, mereka langsung menegur para murid dan juga Yesus.
ini salah, ini keliru. Karena mereka tahu ini aturan-aturan yang memang mereka hafal itu tadi ya. Nah, masalahnya mereka tadi melihat pelanggaran. Masalahnya adalah mereka tuh sangat langsung ngerti ini pelanggaran, ini keliru, tetapi mereka tidak melihat ada manusia yang sedang lapar tadi. Itu loh masalahnya. Jadi mereka ngerti pelanggaran, tapi mereka nggak melihat ada orang yang lapar, ada orang yang lelah, ada orang yang sungguh-sungguh menderita. Jadi artinya mereka itu hanya tahu aturan, tahu hukum, tetapi mereka tidak mengerti kebutuhan orang. Mereka ngerti semuanya, mereka peka pada kesalahan, mereka peka pada orang yang keliru, tetapi mereka tumpul pada penderitaan orang. Ini kan ironis sekali. Itu yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Maka saudari-saudara yang terkasih, Injil hari ini ya pelan-pelan lah moga-moga menyentuh hati kita. Bisa jadi saya juga dalam posisi entah dalam situasi apa, waktu apa, lalu kemudian kita jadi keras karena aturan-aturan. Injil hari ini moga-moga menyentuh kita secara pelan, ya kita yang rajin ke gereja tapi juga kadang ditemui sebagai orang yang gampang menghakimi juga gitu ya. Kita cepat menegur yang salah, cepat banget. Tapi kadang kita lambat untuk menolong yang lemah. Cepat melihat kalau aturan itu dilanggar, tapi kadang lambat untuk merasakan penderitaan orang. Ini kan tadi sama ironi-ironi yang dibuat oleh orang Farisi. Dan tadi makanya Yesus mengatakan dengan tajam, Sabat itu diadakan untuk manusia. Sabat itu untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat, untuk aturan-aturan itu. Artinya aturan itu penting, aturan sangat penting, aturan. Tetapi kasih itu lebih penting. Ini sesuatu yang berbeda. Aturan itu penting tapi kasih itu jauh di atasnya. Maka kalau ketaatan membuat kita jadi kaku, ketaatan membuat kita jadi keras, nah itu bukan iman jadinya. Kalau aturan membuat kita lupa mengasihi, nah itu menjadi sahabat yang salah. Artinya kita hanya berhenti pada sesuatu aturan, padahal iman itu kan tidak berhenti pada aturan, tetapi iman itu kan lebih pada soal ayo hidup lebih dalam kasih. Maka sahabat yang sejati, hari Sabat yang sejati itu bukan soal kita berhenti bekerja, tetapi justru soal memberi ruang agar Tuhan bekerja lewat kita. Maka mari kita bertanya hari ini pada diri kita, apakah iman kita membuat orang merasa dihakimi atau justru membuat orang diterima? Karena saya yakin bahwa semakin orang itu ilahi, dekat dengan yang ilahi, dia pasti akan semakin insani, dia pasti semakin manusiawi. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa Maha Kasih, terimalah persembahan roti dan anggur ini. Utuslah roh-Mu agar kami sungguh menjadi manusia yang baru. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia pun berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Maka bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami memadakan kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius Uskup Emeritus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Amen.
Kita doakan doa novena, tabisan diakon, kapal, dan SCY. Allah Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau tak henti-hentinya membangun, membentuk, dan memberkati gereja-Mu. Sejak zaman para rasul, Engkau pun mengilhami gereja untuk memilih pelayan-pelayan dari kalangan umat-Mu, agar membantu gereja melaksanakan misi-Mu dengan cara tertentu. Kami bersyukur melalui gereja-Mu, Engkau telah memilih para saudara kami. Frater Bernadettus Aprilianto, Frater Markus Trio Agustra, Frater Yohanes Gusti Randa, Frater Victorinus Sidi Budianto, Frater Sebastianus Wahyudi, Frater Henricus Suharyono SCY, Frater Franciscus Mujiono SCY, Frater Noftavianus Aldi Prayoga SCY, Frater Ignatius Bayu Lesmana SCY, Frater Yohanes April Purba SCY, untuk ditabiskan menjadi diakon yang akan melayani gereja-Mu. Allah Putra, kami mohon sudilah kiranya memberkati para calon diakon ini, supaya mereka menghayati dan menghidupi kerendahan hati sejati dan setia dalam pelayanan. Ingatkan mereka akan keteladanan-Mu, datang untuk melayani, bukan dilayani. Melayani demi kepentingan umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Melayani dengan keberanian dan tekad, serta tanpa membeda-bedakan, serta mencintai umat tanpa syarat. Allah Roh Kudus, penuhilah para calon diakon ini dengan kasih sayang dan kemurahan hati, supaya mereka melayani umat seperti Engkau yang menjadi penghibur, penolong, dan pemersatu. Jadikanlah mereka pendengar sekaligus pelaku sabda, pelayan bagi semua orang, dan sahabat orang-orang miskin dan menderita. Seluruh doa ini, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami panjatkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, Ratu para imam, doakanlah para calon diakon ini, supaya mereka bisa meneladani Engkau yang menyerahkan seluruh kehendak-Mu pada kehendak Allah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas Ekaristi yang kami rayakan. Melalui sabda dan sakramen-Mu, Engkau membarui hidup kami. Semoga kami Kau perbarui hati kami, agar iman kami pun tidak berhenti pada aturan, tetapi lebih semakin hidup di dalam kasih. Semoga hidup kami menjadi sabat yang sejati, tempat kasih-Mu bekerja, dan kehadiran-Mu dirasakan oleh banyak orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasih, kita doakan karya pelayanan dan istirahat kita malam ini diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.